Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi di mata kuliah di semester ganjil ini yang diramaikan dengan mata kuliah jaringan komputer atau komputer networking. Di mana di mata kuliah ini kita akan sama-sama belajar tentang konsep ataupun teoritis dari jaringan komputer. Terus bicara tentang dari sisi IP address, kemudian subnetting, VLAN, sampai dengan routing. Untuk mengawali pertemuan pertama ini, kita akan masuk ke materi tentang definisi dan topologi jaringan komputer. Ini sebagai dasar teman-teman untuk bisa memahami apa itu jaringan komputer. Untuk mengawali pertemuan pertama ini, kita akan masuk ke materi tentang definisi dan topologi jaringan komputer. Ini sebagai dasar teman-teman untuk bisa memahami apa itu jaringan komputer. Kalau kita lihat dari definisinya, di sini disebutkan bahwa jaringan komputer itu merupakan sebuah istilah yang merefer terhadap semua kelompok komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Jadi kata kunci pertama kalau kita bicara tentang definisi adalah adanya keterhubungan antara satu perangkat atau satu komputer dengan komputer yang lainnya. Itu kunci yang pertama. Kemudian setelah terhubung, mengizinkan komunikasi antar perangkat-perangkat tadi. Jadi jaringan komputer itu tidak hanya saling terkait saja. Artinya, misalkan teman-teman colok kabel dari satu komputer ke komputer lain, walaupun secara fisik komputer itu terhubung, belum bisa disebut dengan jaringan komputer. Tetapi ketika kita bicara jaringan komputer, harus ada efek atau dampaknya apa setelah kita colokin kabel tadi. Artinya setelah terhubung antara komputer satu dengan komputer yang lain, ya harus bisa berkomunikasi. Karena kalau nyolok kabel doang, belum tentu kedua komputer ini bisa berkomunikasi. Jadi kita punya dua kata kunci ketika ingin mendefinisikan jaringan komputer itu. Pertama, keterhubungan antara satu dengan yang lain. Kedua, harus bisa berkomunikasi. Kemudian jaringan juga mengizinkan perangkat-perangkat komputer untuk saling sharing aplikasi atau berbagi data dan bahkan berbagi sumber daya jaringan lainnya. Contoh misalkan kayak sharing server, kemudian sharing printer atau scanner, sharing hard disk atau media penyimpanan, dan masih banyak lagi. Jadi tidak hanya komunikasi saja, tetapi juga jaringan komputer itu mengizinkan kita untuk saling berbagi pakai resource di dalam jaringan. Itu disebut dengan jaringan komputer. Jadi kuncinya ada 2+1, yang plus satunya adalah sharing resource. Nah itu secara definisi. Jika kalian sudah memahami definisi dari jaringan komputer, kita akan masuk ke topologi jaringan. Di mana kalau kita bicara jaringan, akan menemukan berbagai macam bentuk ataupun pola dari jaringan komputer itu sendiri. Dan masing-masing bentuk atau pola jaringan komputer itu akan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, bentuk atau pola inilah yang disebut dengan topologi jaringan. Di sini disebutkan bahwa topologi jaringan itu merefer kepada bagaimana cara kita mengatur komponen-komponen yang ada di dalam jaringan komputer sehingga satu dengan yang lain itu saling terkoneksi. Jadi kita atur bentuknya bagaimana, polanya bagaimana, keterhubungannya bagaimana, sehingga membentuk satu jaringan. Nah itu disebut dengan topologi jaringan komputer. Nah secara jenis atau bentuk dari topologi jaringan komputer ini ada dua. Yang pertama disebut dengan topologi logik. Yang kedua disebut dengan topologi fisik. Di mana topologi logik ini diartikan sebagai bagaimana sebuah perangkat-perangkat jaringan itu saling terhubung antar network, kemudian didesain secara arsitektural komunikasi-komunikasi atau mekanisme komunikasi di dalam jaringan itu sendiri yang dilakukan antar perangkatnya. Jadi fokusnya adalah bicara logical topologi atau topologi logi fokusnya adalah bagaimana mekanisme komunikasi yang terjadi di dalam jaringan. Jadi fokusnya ke mekanisme komunikasinya. Sedangkan topologi fisik itu bisa dikatakan juga sebagai gambaran dari setiap perangkat-perangkat atau titik-titik yang ada di jaringan itu. Misalkan di dalam jaringan perusahaan ada 10 komputer,
Berarti saya akan gambarkan ada 10 node di sana. Kemudian ada node perangkat jaringannya. Misalkan ada switch-nya. Kemudian ada server. Itu saya gambarkan. Terus pakai kabel. Saya tarik garis. Sudah cukup seperti itu. Tapi kalau topologi logik, itu bicara mekanisme komunikasinya. Misalkan dari node A ke node B misalkan. Nah ini komunikasinya menggunakan apa? Atau dari node C ke server. Ini komunikasinya menggunakan apa? Bagaimana komunikasinya? Sampai dengan pengalamannya bagaimana? Itu bedanya antara topologi logi dan topologi fisik. Nah, khusus untuk topologi fisik itu kita bagikan menjadi 6 jenis topologi. Pertama, topologi bus. Kedua, topologi ring. Ketiga, topologi star atau bintang. Keempat, topologi tree. Kelima, topologi mesh. Dan keenam, topologi hybrid. Jadi secara umum ada 6 jenis topologi fisik. Nah sekarang kita coba jelaskan satu persatu. Kita kasih gambaran tentang masing-masing dari topologi ini. Kita mulai dari topologi bus. Di dalam topologi BSS, semua host yang di dalam jaringan tersebut itu saling terkoneksi melalui satu single kabel. Jadi hanya melalui satu single kabel. Semua perangkat-perangkat tadi atau komputer-komputernya atau HOS-HOS-nya itu terhubung lewat sana. Ingat kuncinya adalah kalau topologi bus dia melalui satu kabel. Semua perangkat-perangkat tadi atau komputer-komputernya atau HOS-HOS-nya itu terhubung lewat sana. Ingat kuncinya adalah kalau topologi bus dia melalui satu kabel. Jadi single kabel itu kita bisa analogikan sebagai kabel backbone-nya. Jadi ketika sebuah komputer ingin berkomunikasi atau mengirimkan pesan ke komputer yang lain, pesan tersebut akan sampai ke tujuannya dengan cara melalui satu persatu titik-titik yang ada di kabel tersebut. Artinya gini, kalau saya ingin mengirimkan satu komputer dari komputer A ke komputer E, otomatis kan di tengah-tengahnya itu ada komputer B, komputer C, komputer D, dan baru sampai ke komputer E, berarti ada 3 komputer di tengahnya. Nah, otomatis ketika saya ingin ngirim pesan, maka pesan tersebut akan sampai ke komputer D, sampai lagi ke komputer C, sampai lagi ke komputer D, dan sampai ke komputer E. Artinya apa? Artinya, semua komputer yang ada di jaringan topologi bus ini akan mendapatkan pesan yang saya kirim. Nah, gambar di sudut menampilkan bentuk topologinya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa backbone-nya ini merupakan single kabel dan perangkat-perangkat jaringannya itu berada di backbone. Kelebihan dan kekurangannya apa? Kelebihannya jelas biayanya lebih murah karena cuma pakai satu single kabel. Cuma pakai satu single kabel. Terus tidak pakai hub, tidak pakai switch, otomatis lebih murah. Kemudian dia mendukung kecepatan transfer datanya itu dengan menggunakan kabel koaksial dan juga bisa menggunakan kabel twisted pair atau UTP ya, di mana kecepatan kabel ini ya paling hanya maksimal 10 MB per second. Oke. Itu termasuk kelebihannya secara umum lah ya. Maksudnya khusus untuk zaman dulu gitu ya topologi bus itu ya lumayan lah. Kemudian menggunakan teknologi yang familiar. Kemudian bisa dibilang bahwa dengan adanya topologi bus ini terjadinya kesalahan pengiriman data itu sangat kecil ya bisa dibilang seperti itu. Jadi misalkan terjadinya paketnya ngedrop. Nah itu sangat kecil sekali. Artinya dia tingkat reliability-nya itu sangat tinggi. Tingkat ketahanannya itu sangat bagus lah ya. Itu kurang lebih kelebihannya. Tapi kekurangannya adalah kabelnya lumayan mahal dari sisi kabelnya ya. Kebutuhan kabelnya lumayan mahal. Tapi kalau misalkan ditambah dengan hub switch, bahkan bakal lebih mahal. Kemudian membutuhkan proses yang lumayan ribet, terus troubleshooting for a cable failure. Artinya kalau misalkan ada kesalahan atau kerusakan dalam kabelnya, lebih susah ya benerinnya ya. Karena kenapa? Karena ya satu kabel tadi. Jadi kalau ada kabel yang putus, harus ganti kabel semuanya. Masih mending kalau misalkan kabel yang dipakai itu untuk 5 atau 6 komputer.
Kalau ada 100 komputer berarti harus tarik kabel yang banyak. Kemudian terjadinya tabrakan data atau tabrakan pesan itu tinggi. Itu sangat tinggi. Walaupun secara reliabel, datanya tuh bisa sampai ke tujuan. Tetapi ketika prosesnya itu memungkinkan terjadinya tabrakan paket data ya seperti itu. Nah, kemudian karena dia bentuknya single kabel, terus di setiap kabelnya itu ada perangkat splitter lah istilahnya ya, atau perangkat jaringannya buat connect ke komputer masing-masing komputer, atau biasanya kita kenal dengan konektor T. Oke, nah berarti semakin ujung posisi komputernya, maka kecepatannya akan semakin lambat. Karena kenapa? Karena bandwidth-nya udah dipakai di komputer-komputer di awal. Semua di paling dekat dengan koneksi misalkan internetnya. Nah di sana habis semuanya di sana dipakai. Ini kebagian sisanya. Yang di ujung itu kebagian sisanya. Yah, jadi semakin lambat. Kemudian mungkin juga terjadi kehilangan sinyal. Kekuatan sinyal. Kenapa akibatnya jadi lambat? Salah satu penyebabnya itu adalah sinyalnya itu mungkin bisa hilang. Yah, seperti itu. Jadi itu kekurangan dari topologi bus. Nah, berikutnya adalah topologi ring. Perbedaan antara topologi ring dengan bus ini dilihat pertama itu dilihat dari sisi. Yah, jelas gambarnya seperti apa. Kalau misalkan topologi bus itu kan ujung sama ujungnya tidak nyatu ya. Jadi ujung sama ujungnya ya udah dibiarkan aja kayak gitu. Nah, tapi kalau topologi ring, ujung dengan ujungnya itu diketemukan lagi, disambung lagi. Sehingga dari topologi bus tadi dibentuk menjadi buletan. Nah, ini dan disebut dengan yang namanya topologi ring. Bentuknya kayak cincin. Nah, datanya itu mengalir secara clockwise. Clockwise itu artinya searah jarum jam. Jadi ke kanan dia, datanya. Gambarnya kurang lebih seperti gambar di sudut. Jadi misalkan kalau ada komputer, taruhlah ini komputer A, komputer B, komputer C. Kalau komputer B ingin mengakses ke server, maka dia akan melalui komputer C, komputer D, dan masuk ke server. Dia nggak lewat ke sini. Yah, karena dia harus mengikuti alur atau flow dari pesannya. Yah, seperti itu. Nah, di dalam topologi ring, ada yang disebut dengan token passing. Ada yang disebut dengan token. Yah, token passing itu adalah bagaimana caranya sebuah token itu bisa mampir ke komputer yang lain. Jadi kalau misalkan saya ingin berkomunikasi, saya menggunakan token dari komputer satu ke komputer yang lain. Nah, token itu sendiri apa? Nah, token itu sendiri adalah data frame yang isinya adalah pesan-pesan yang ingin kita kirim. Jadi pesan-pesan kita itu dikemas, jadi yang namanya token. Nah, token ini akan dioper dari satu titik ke titik yang lain, atau satu node ke node yang lain, sesuai dengan arah flow-nya. Kelebihan dan kekurangannya apa? Secara manajemen networknya dia lebih mudah. Kemudian kebanyakan hardware dan software yang dibutuhkan untuk topologi ring ini biasanya lebih mudah didapatkan dibandingkan dengan topologi bus. Karena kenapa topologi bus itu sudah termasuk kategori topologi yang sangat jadul sekali. Kalau ring dia lebih baru, ya, mungkin pembuat alat-alatnya, atau hardware-nya, atau software-nya dia lebih baru dibandingkan dengan yang bus. Tapi tetap kedua ini termasuk kategori topologi yang lama, yang kuno. Kemudian instalasinya ya bisa dibilang murah juga. Hampir sama kelebihannya dengan yang bus. Kemudian networknya tidak hanya fokus terhadap satu host. Tidak mengandalkan satu host. Karena dia sifatnya muter terus. Kalau bus kan tidak bisa. Dia tetap kalau mau ngirim dari kanan ke kiri, ya berarti dia harus melihat dari kanan ke kiri. Tapi kalau misalkan dia ingin ngirim kiri ke kanan, ya dia ke kiri kanan. Tapi kalau misalkan yang ini, ring, dia akan mengikuti alurnya, flow-nya, terus muter terus. Kemudian kekurangannya apa? Banyak trouble sebenarnya, terutama perangkat-perangkatnya.
trouble terhadap perangkat-perangkatnya. Ya ketika kita ingin mendeteksi mana nih yang rusak, nah itu susah. Karena perangkatnya atau equipment-nya, peralatan-peralatannya itu memang sangat susah sekali. Sangat jarang sekali. Kemudian kesalahan di dalam satu node itu akan menyebabkan kegagalan di seluruh jaringan. Ingat ya, ring itu dia pakai token. Kalau dia ingin ngirim dari komputer A ke komputer C, tokennya itu akan dipas ke komputer B dulu, baru ke komputer C. Kalau komputer B rusak, maka tokennya nggak akan sampai ke C. Jadi datanya atau pesannya nggak akan sampai juga. Nah hampir sama dengan ring juga. Kelemahan yang berikutnya adalah semakin banyak perangkat baru yang terkoneksi, maka akan semakin lemah, akan semakin lambat. Ini kekurangan bus sama ring, karena dia tetap menggunakan single kable. Kemudian yang keempat, komunikasi delay-nya terasa meningkat. Karena apa? Karena tadi, semakin banyak not-notnya, semakin banyak komponen-komponen jaringan yang ada di dalam jaringan ring, akan menyebabkan sinyalnya akan melemah, sehingga itu akan meningkatkan delay. Itu topologi ring dan topologi bus. Kemudian yang ketiga adalah topologi star. Ini topologi yang sampai saat ini masih banyak juga yang menggunakannya. Jadi bentuknya kayak bintang. Di topologi ini, sentral komputer atau komputer di pusat, atau bisa disebut dengan, atau bisa juga dengan alat yang namanya switch, atau juga bisa kita gunakan hub. Nah alat-alat yang sentral ini biasanya digunakan untuk menghubungkan semua not-not yang ada di jaringan itu. Jadi pusatnya tersentral. Kalau bus dan ring itu tidak ada pusat, tapi ketika bicara star, dia punya pusatnya. Kabel yang digunakan biasanya koaksial kabel, atau kabel Ethernet, atau UTP dengan konektor RJ45. Ini yang paling sering digunakan untuk menghubungkan para perangkat tadi di jaringan star. Contohnya seperti ini. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan topologi ini. Kenapa? Karena detik ini juga masih banyak digunakan. Di warnet misalkan, itu masih digunakan topologi seperti ini. Jadi dia ada satu switch di tengah-tengah, itu teman-teman bisa lihat, ada di tengah, kemudian perangkat-perangkat atau not-not yang ada di sekeliling, atau yang ada di dalam jaringan itu, akan dihubungkan dengan pusat tadi, atau switch tadi. Kira-kira kelebihan dan kekurangannya apa? Pertama, rubber shooting-nya jadi lebih mudah dibandingkan dengan dua topologi pertama tadi. Kedua, bisa menangani network yang kompleks. Jadi kita bisa terapkan terhadap jaringan-jaringan yang kompleks. Karena kenapa? Karena tadi, kita bisa menghubungkan banyak komputer tanpa harus mengurangi kekuatan sinyalnya. Jadi, mulai dari topologi star ini, sudah tidak menggunakan kabel single. Antara pusat atau antara switch dengan komputer atau not-notnya itu menggunakan satu kabel. Jadi tidak dipakai rame-rame istilahnya. Jadi kabel pertama itu hanya milik komputer A. Kabel kedua hanya milik komputer B, ya sudah. Jadi yang memakai kabel satu, ya komputer A saja. Kemudian, open port ya. Jadi port yang terbuka di switch atau hub itu mengizinkan kita untuk lebih gampang melakukan perluasan jaringan. Kemudian, open port ya. Jadi port yang terbuka di switch atau hub itu mengizinkan kita untuk lebih gampang melakukan perluasan jaringan. Misalkan kita beli 32 port. Nah, untuk perluasannya kan gampang. Kita tinggal ada not terbaru. Masuk, tinggal tarik kabel. Masukin ke port 8 misalkan. Selama masih ada port yang terbuka, kita masih mengizinkan perangkat-perangkat atau not-not lain itu terhubung ke switch tersebut. Kemudian dari sisi kabel juga tidak terlalu mahal karena kabel-kabel twist pair seperti itu sudah mulai murah sekarang per meternya. Tidak semahal kalau kita bandingkan dengan fiber optik. Jauh lah. Ya, tapi paling tidak itu lebih murah. Kemudian kapasitasnya untuk mengendalikan kecepatannya itu sampai dengan 100 megabit per second. Kekurangannya apa? Di sini tertulis cuma dua. Pertama, kalau perangkat di sentralnya itu rusak ya,
semua node atau semua komputer yang ada di sana tidak akan berjalan. Jadi seluruh jaringannya pasti akan down. Jadi kuncinya itu adalah di pusatnya tadi. Jadi harus benar-benar dijaga switch dan hubnya itu. Kasih pendingin, kasih UPS atau apapun lah supaya tidak terjadi malfungsi. Selanjutnya, penggunaan kabel di dalam topologi start ini akan membuat sistem routing itu lebih capek ya. Lebih susah untuk mendeteksinya. Karena kenapa? Karena ketika data itu sampai ke pusat itu harus menentukan mana nih alamat yang benar. Otomatis dia harus cek satu persatu. Oh ini bukan alamat sekian. Oh bukan. Cek lagi yang port kedua. Ini bukan. Bukan. Dan seterusnya sampai dia ketemu. Nah itu butuh proses yang lumayan tinggi perangkatnya. Olah karena itu kalau misalkan switch atau hub-hub tradisional ataupun layer 1 atau layer 2 itu biasanya akan banyak kendala. Dia akan banyak kendala karena sistem untuk routingnya itu atau sistem untuk mengirimkan pesannya itu dia harus ngecek satu persatu. Tetapi ada juga jenis switch atau hub yang mainnya di layer 3 atau yang kita kenal dengan manageable switch. Nah itu lebih pinter. Berarti ketika ada paket datang dia langsung bisa tahu, oh ternyata port sekian punya ini. Langsung dikirim. Jadi kerjanya lebih simpel. Nah kalau misalkan menggunakan itu ya harusnya itu bukan jadi kelemahan ya di topologi star. Kemudian masuk ke 4, topologi tree atau pohon. Topologi ini dia menambahkan fitur bus dan juga star topologi dalam satu jaringan. Jadi dia menggabungkan bus dengan star. Tadi kebayang ya, star bagaimana, bus bagaimana. Nah topologi ini katanya semua komputer akan terkoneksi tetapi dalam bentuk hierarki. Yang namanya hierarki pasti akan mulai dari atas sampai bawah. Nah di bagian atas itu kita sebut dengan root node, akarnya. Disebut dengan root node. Bentuknya bagaimana? Bentuknya itu seperti ini. Dari atas turun ke bawah lagi, turun ke bawah lagi. Nah dari setiap turunan bawahnya itu mungkin dia bentuknya bisa komputer, bisa switch, bisa hub. Yang penting ada alat untuk membroadcast ke bawahnya lagi. Nah kelemahan dan kelebihannya bagaimana? Untuk kelebihannya, untuk topologi tree atau pohon itu, dia sudah mendukung transmisi dan jaringan. Terima kasih. Atau pohon itu, dia sudah mendukung transmisi broadband. Transmisi broadband artinya dia bisa mengirim dalam jarak yang sangat jauh. Kalau misalkan star atau bus atau ring, itu jaraknya terbatas. Tetapi kalau sudah bicara topologi tree, dia bisa mengirimkan data atau mentransmisikan data secara jarak jauh. Karena dia bisa melewati berbagai nodenya tadi ke bawah. Semakin banyak nodenya ke bawahnya, hierarki ke bawah, maka akan semakin jauh jangkauannya. Kemudian di topologi star di dalam tree ini mengizinkan kita untuk secara mudah melakukan ekspansi jaringan. Misalkan ada topologi star, kemudian kita akan colok dengan topologi yang lain. Nah, itu boleh. Ini akan turun ke bawah lagi menjadi jaringan yang berbeda menggunakan topologi star sebelumnya. Terus kayak gitu sampai titik hierarki ke bawah. Kemudian kemudahan dalam melakukan manajemen networknya. Itu masih relatif mudah. Kemudian error bisa dideteksi dan diperbaiki dengan mudah. Kemudian malfungsi atau breakdown dari single node itu tidak akan mempengaruhi node-node yang lain. Jadi kalau saya kasih contoh, kalau misalkan node komputer yang ini rusak, maka jaringan ini tidak akan berpengaruh. Yang berpengaruh hanya komputer yang rusak ini saja. Kalau yang ini rusak, yang berpengaruh cuma ini. Tapi komputer yang ini, jaringan sebelahnya itu tidak akan berpengaruh. Pasti bisa berkomunikasi. Mendukung pengkabelan point-to-point. Yang tidak harus many-to-many tapi bisa point-to-point untuk setiap segmen networknya. Tapi kelemahannya di sini disebutkan bahwa akan sangat susah untuk mengandal isu-isu dalam kerusakan atau kesalahan di dalam node-nodenya. Jadi kalau misalkan ada yang rusak itu agak susah sebenarnya kita mengandalnya. Ini rusaknya kenapa? Kemudian, biayanya lumayan tinggi.
Biayanya lumayan tinggi karena menggunakan banyak kabel, terus semakin bawah atau semakin panjang hierarkinya, kosnya juga akan semakin besar. Kemudian, failure or fault in the main bus kabel affect the entire network. Kalau misalkan di kabel utamanya kabel bus utamanya misalkan ini ya antara ini dengan ini menggunakan bus misalkan ya ini menggunakan topologi bus tapi ketika kabel busnya ini rusak ya kabelnya rusak atau putus atau apapun maka akan susah komputer-komputer di bawahnya itu untuk berkoneksi ke komputer-komputer di atasnya atau bersebelahan itu akan susah. Kemudian sangat sulit untuk melakukan reconfiguring, jadi melakukan konfigurasi kembali ketika ada trouble itu lumayan susah, apalagi ketika ada perangkat yang baru mau join itu lebih susah. Kemudian topologi yang terakhir kelima topologi mesh. Topologi mesh yaitu semua komputer terhubung melalui koneksi yang redundant. Redundant itu istilahnya berulang jadi koneksinya itu berulang atau berputarlah istilahnya ya redundant. Dengan teknologi ini dia menawarkan jalur-jalur atau path-path yang berbeda. Jalur-jalur atau path-path yang berbeda dan juga bisa banyak dari satu node ke satu node yang lain. Jadi misalkan kalau saya ingin komunikasi dari node A atau komputer A ke komputer E maka jalur menuju ke sana itu bisa macam-macam. Bisa lewat komputer BCD, bisa lewat kompu BGH, misalkan bisa lewat komputer X, Y, Z baru sampai ke E. Itu macam-macam karena tadi sifatnya redundant, jadi opsi untuk jalurnya itu macam-macam. Bentuknya bagaimana? Bentuknya kurang lebih seperti ini. Teman-teman lihat sendiri. Bentuknya redundant. Jadi kalau misalkan di komputer A, misalkan anggaplah ini komputer A ini punya opsi 5 jalur. Jadi ketika ada komputer lain ingin langsung berkomunikasi dengan komputer A, berarti ada 5 jalur yang disediakan oleh komputer A tersebut. Jadi, mau lewat mana? Lewat ini, lewat ini, lewat ini. Yang penting semuanya akan sampai ke tujuan. Cuman permasalahannya adalah mana jalur terpendek dan mana jalur terpanjang. Untuk jenis atau kategori topologi mesh ini ada dua yaitu pertama, partial connected mesh, dan kedua full mesh topologi. Kalau partial connected mesh, itu biasanya di dalam topologi mesh ini tidak semua paket jaringan itu terhubung. Tapi kalau yang full mesh itu pasti semuanya terhubung. Jadi kalau kita bayangkan dengan gambar yang tadi, ini termasuk apa? Ini termasuk dengan kategori full mesh. Jadi semuanya itu terhubung, full terhubung. Tidak ada kabel yang tak bersisa. Tapi misalkan kalau ada yang kita cabut kabelnya antara ini sama ini, atau ini sama ini, kemudian ini sama ini, tapi tetap semuanya masih bisa terkoneksi. Itu disebut dengan partial atau sebagian. Kelebihannya apa? Topologi mesh ini dia sangat reliable. Pasti dijamin. Datanya itu pasti akan sampai. Tidak akan berpengaruh kalau misalkan kabel 1 putus, kabel 2 putus, kabel 3 putus. Tidak berpengaruh. Yang penting dia punya opsi jalan-jalan yang lainnya. Atau jalur-jalur yang lainnya. Makanya disebut dengan highly reliable. Terus komunikasinya itu cepat karena dia akan melewati jalur tercepat dulu. Yang misalkan A ke B. Dia langsung tembak saja A ke B. Tidak harus lewat A. Tidak harus lewat B. Tidak harus lewat C atau kemana. Karena dia ada jalur terdekatnya. Kemudian penambahan perangkat baru itu tidak akan berpengaruh terhadap rekonfigurasi perangkat-perangkat jaringannya. Jadi ketika ada perangkat komputer baru, ingin gabung ke jaringan mesh, konfigurasinya gampang dan juga tidak akan berpengaruh dengan konfigurasi-konfigurasi yang lainnya. Tapi kekurangannya adalah satu mesh topologi network atau topologi jaringan mesh ini. Dia mempunyai kapasitas dalam mengakomodasi perangkat-perangkat dan juga media transmisi yang besar. Jadi dia tidak bisa mengakomodasi itu dengan topologi-topologi yang lainnya. Artinya apa? Bukan masalah tidak bisa. Bisa sih bisa. Cuman permasalahannya adalah biayanya besar.
Bayangin saja teman-teman lihat gambar yang sebelumnya. Kalau misalkan ada 6 perangkat komputer, kita harus butuhkan kabel berapa meter banyaknya. Apalagi kalau kita gunakan full mesh. Kita harus mengakomodasi mengeluarkan biaya yang sangat besar sekali. Itu kasusnya baru 6 komputer. Bagaimana kalau 100 komputer dan semuanya harus terkoneksi semuanya? Silakan hitung sendiri. Opsi semuanya ya silakan hitung sendiri berapa opsi jalur yang bisa dibuat dengan 100 komputer atau 100 node ya. Tadi clue-nya sudah ada di slide yang sebelumnya, ya tentang rumus menghitung jumlahnya, ya ada itu silakan dicoba. Kemudian topologi mesh, ini dia terlalu besar untuk dikelola dan dipelihara atau di-maintenance karena kenapa tadi jalurnya terlalu banyak. Pusing kalau ada yang gak connect harus dicek satu persatu jalurnya mana nih yang gak connect. Kalau masih ada 6 jalur masih bisa kita trace satu persatu. Tapi kalau jalurnya ada 50 jelaka. Nah kemudian banyak redundansi, terlalu banyak redundansi. Redundansi itu boleh di dalam jaringan itu bagus kalau cuma satu kali redundansi no problem. Sorry, kalau ada minimal 2 redundansi ya no problem. Gak ada masalah. Tapi kalau udah sampai puluhan kali redundansi itu masih bikin jaringannya gak efisien. Yang terakhir adalah topologi hybrid. Ya nah topologi hybrid ini biasanya dia menggabungkan berbagai macam topologi. Paling gak 2 di antara topologi-topologi sebelumnya dari yang 5 tadi. Bus, ring, star, tree dan mesh. Kita bisa kombinasi dari masing-masing topologi ini. Nah hasilnya itu baru kita sebut dengan hybrid topologi atau topologi hybrid. Jadi setiap orang bisa mengkombinasinya. Misalkan star dengan mesh atau misalkan ring dengan tree ya seperti itu. Oke kemudian untuk ininya nanti lihat saja ya di searching di Google. Bentuk topologi hibridnya seperti apa. Ini saya belum kayaknya tadi lupa ganti ya gambarnya ini ya. Nanti teman-teman silahkan searching bentuknya bagaimana ya. Karena tidak ada hybrid itu bentuknya tidak ada yang fix. Kalau bus itu kan bentuknya pasti fix, lurus single kable. Kalau ring pasti bentuknya dia bulat, melingkar. Kalau star bentuknya pasti dia kayak bintang. Kalau tree bentuknya hierarki, turun ke bawah. Kalau mesh itu dia bentuknya redundansi, semuanya ada koneksi. Kalau hybrid tidak ada, karena apa? Karena tadi kita mengkombinasikan. Tapi apa kelebihan dan kekurangan dari hybrid ini? Yang pertama itu kelebihannya adalah isu. Ada isu-isu di satu bagian dari jaringan itu yang tidak cocok ya. Tidak cocok dengan jaringan yang lainnya. Jadi kadang-kadang kalau kita kalau kita menggabungkan berbagai macam topologi tadi yang kita temukan itu biasanya dia tidak bisa jauh. Tapi dengan hybrid teknologi ini atau hybrid topologi ini kita bisa membuat jaringan tersebut menjadi luas, skalanya menjadi luas. Karena apa? Karena konsep-konsep topologinya kita bisa gabung-gabungkan lagi. Kemudian lebih fleksibel. Mau bagaimanapun mau topologi apapun dia bisa masuk ke sana. Kita bisa kostumisasi bentuk jaringannya sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian topologi ini juga dia sangat efektif dalam meningkatkan kekuatan dari jaringan itu sendiri. Jadi kita bisa lakukan untuk mengkombinasi itu dengan dasar ya. Mengkombinasi antar topologi itu dengan dasar supaya jaringan yang kita bangun itu semakin kuat. Karena tidak semua jenis jaringan itu harus kita gunakan satu jaringan atau satu topologi. Sesuai kebutuhannya, apalagi kalau kita bicara organisasi yang berbagai macam departemen atau bagian yang punya kebutuhan masing-masing, maka kita bisa gunakan topologi hybrid ini. Tapi kekurangannya adalah topologi ini sangat kompleks. Contoh misalkan antara bus dengan star, itu bisa dikoneksi nggak? Bisa. Nggak ada masalah, cuma caranya sangat sulit. Konektornya kan beda antara bus dengan star, dan maka kita harus kostumisasi dulu. Terus cara arsitekturnya nanti juga harus, penggambaran arsitekturnya, desainnya itu, ya harus jelas, ya harus sangat jelas. Karena beda, kalau nggak jelas orang-orang akan ketukar nantinya antara misalkan mesh dengan star, ring dengan tree misalkan, dan seterusnya.
Mungkin ini ya yang bisa saya jelaskan terkait dengan materi pertama ini ya, tentang definisi dan juga topologi yang ada di dalam jaringan komputer. Teman-teman bisa dipahami sama teman-teman semuanya di sini ya. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa lagi. Tetap sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.